Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimul hukam wa ja'alin nuri waz zalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa adkhulul jannata bi salam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sudah berada pada 2 hari terakhir di bulan Syawal. Bulan Syawal yaitu bulan peningkatan. Setelah kita melalui Ramadan, bulan pembersihan, maka setelah itu bulan Syawal diciptakan oleh Allah sebagai bulan peningkatan, awal start kehidupan baru kita setelah kita mencun-up diri kita dengan amalan-amalan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Syawal ini, untuk menempuh 10 bulan yang akan datang, sikap yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita yang akan membawa keselamatan 10 bulan yang akan datang, disambung dengan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan-kehidupan kita berikutnya ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hidup di atas dunia ini, maka itu adalah istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah konsisten, yaitu sikap teguh terhadap pendirian, khususnya dalam berkeyakinan. Di dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan yang dimaksud dengan istiqomah yaitu teguh dalam keimanan dan tidak pernah tergelincir dalam dosa, kemudian beriktikad sekemampuan dan semaksimal mungkin untuk tidak melaksanakan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebegitu pentingnya istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyinggung tentang istiqomah, terutama istiqomah dalam masalah akidah atau dalam beragama. Bahwa yang pertama di dalam surat Hud ayat 112, sebagai landasan khutbah yang telah kita bacakan di awal tadi, Allah mengatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah beristiqomah sebagaimana engkau wahai Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Begitu pula orang-orang yang bertaubat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang menjadi salah satu dari rukun khutbah yang senantiasa diucapkan atau dilantunkan oleh sang khatib 2 kali setiap Jumat. Yang pertama pada khutbah pertama,
Yang kedua pada khutbah kedua, yaitu usiat takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah, atau dengan lapas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ini begitu kerasnya anjuran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan kita untuk mati dalam kekafiran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7, bagi kita yang hanya melaksanakan sholat wajib itu 17 kali dalam 24 jam atau dalam sehari semalam, apa permintaan kita agar kita senantiasa istiqomah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa permintaan kita? Tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita bacakan di atas tadi meminta kita untuk selalu istiqomah di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ibnu Qasir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim yaitu mengikuti jalan Nabi, mengikuti generasi salaf dari para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, mengikuti kebenaran, mengikuti Islam dan mengikuti Al-Quran. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan secara detail apa maksud ungkapan beliau seperti itu, bahwa semua pengertian yang diungkapkan tadi menunjukkan bahwa siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sahabat sesudahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka ia telah mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran berarti ia telah mengikuti Islam. Siapa yang mengikuti Islam berarti ia telah mengikuti Al-Quran, Kitabullah. Itulah tali-tali Allah yang sangat kokoh. Itulah semua termasuk dalam ruang lingkup siratal mustaqim, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan bagi kita, apa langkah atau apa yang harus kita lakukan agar kita istiqomah? Setidaknya menurut Sabiq Al-Balji yang beliau tuangkan di dalam kitab Hilyah Al-Auliya halaman 50, bahwa ada 4 cara untuk menjaga diri agar istiqomah. Yang pertama yaitu tidak meninggalkan perintah Allah akibat musibah. Terkadang kita meninggalkan perintah Allah karena mengalami musibah. Ketika itu kita menganggap bahwa Allah telah melupakan kita, Allah telah benci kepada kita, Allah telah menyia-nyiakan kehidupan kita, Allah tidak berpihak kepada kita, dan berbagai macam ungkapan-ungkapan lain yang terbesit dalam
ungkapan-ungkapan negatif kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpedoman bahwa di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa kata Allah, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi oleh Allah agar manusia bertambah yakin, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Menanamkan keyakinan-keyakinan bahwa tidak selamanya kita berada dalam keterpurukan, tidak selamanya kita berada dalam kesusahan. Itu yang sulit dalam kehidupan kita. Maka sikap kita dalam menghadapi kesulitan, bahwa ingatlah ada beberapa hikmah di balik musibah, ada beberapa hikmah di balik kesulitan yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Hikmah tersebut luar biasa apabila kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu hikmahnya, musibah itu sebagai ujian. Siapakah yang mampu untuk bersabar? Musibah terkadang untuk membersihkan hati manusia agar terlepas dari kesombongan-kesombongan, agar terlepas dari takabur, agar terlepas dari ujub, agar terlepas dari hasud, agar terlepas dari mengakukan diri, kemudian menyerahkan diri dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga musibah menjadikan iman seseorang menjadi kuat, menunjukkan bahwa kuatnya Allah, lemahnya manusia. Kemudian adanya musibah juga mendorong kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas menerima sesuatu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di saat kesulitan itu juga kita dapat merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang kita lalaikan ketika kegembiraan, ketika kemudahan, ketika kegembiraan, ketika kejayaan hidup dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Di saat itu ada pada diri kita, kita tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Kapan terasanya nikmat? Yaitu ketika nikmat itu sudah ditukar oleh Allah dengan kesusahan dan kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia itu senantiasa selalu berada dalam keluh kesah. Iza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa musibah maka dia bertambah keluh kesah, berbagai macam janji, berbagai macam gombalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ia keluarkan untuk mendapatkan nikmat yang telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza massahul khairu manua, apabila nikmat itu sudah ditukar oleh Allah dengan kebaikan, dia senantiasa berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap janji-janji yang pernah ia ungkapkan di saat sulit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita selalu istiqomah, yaitu tidak meninggalkan perintah Allah akibat sibuk terhadap dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan kita yang sering kita lupakan bahwa tingkatan panggilan dan pentingnya seruan dan panggilan itu kita patuhi. Ada kalanya kita sedang sibuk di pasar, muazzin memandangkan azan di musola dan masjid, pembeli sedang banyak. Di saat itu godaan terbesar
kalaulah pembeli ini saya tinggalkan, sekian ratus ribu uang saya akan melayang. Kemudian yang kedua, di hati pembeli bahwa saya adalah seorang pedagang yang tidak pandai untuk melayani pembeli. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan kepada pembeli, maaf, azan sudah berkumandang, izinkan saya dan mari kita untuk sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti 1000 kali lipat keuntungan ini yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia. Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najahatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamamana wa Abab bin Khalaf." Siapa yang menjaga solat, kata Rasulullah, maka ia mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk keselamatan di hari kiamat. Siapa yang tidak sanggup menjaga solat, maka ia tidak mendapatkan cahaya, ia tidak mendapatkan petunjuk, dan ia tidak mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab As-Salah wal Hukmu At-Tarikhina halaman 37 sampai 38 menjelaskan tentang hadis yang kita bacakan tadi, bahwa kata Ibnu Qayyim, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan solatnya, maka ia dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan solatnya, maka ia dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan solatnya, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Siapa yang sibuk dengan pedagangnya, dengan dagangannya sehingga melalaikan solat, maka ia dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar kita tetap istiqomah, yaitu tidak ikut komentar orang lain. Artinya, apapun amalan yang kita lakukan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Bahwa tidak perlu mendengar komentar orang lain yang mengedepankan hawa nafsu, yang mengatakan demi menjaga gengsi, yang mengatakan demi penampilan dunia dan prestise. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, manil tamasa ridha Allahu bisakhatin nasi kafahu Allahu munatan nasi, wa minal tamasa ridha'an nas bisakhatillahi wa kalahu Allahu ilan nas. Siapa yang mencari ridha Allah saat manusia mencemehkan dia, maka Allah akan mencukupkan dia dari segala beban-beban yang akan ditimpakan oleh manusia. Siapa yang mencari ridha manusia namun sebaliknya ia murka kepada Allah, maka Allah akan biarkan dia bergantung dan meminta pertolongan kepada manusia. Dan dikala dia meminta pertolongan kepada manusia, maka manusia itu menjawab, itu bukan tanggung jawabku, tetapi itu adalah karena kelalaian dan kelemahanmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwa
agar kita selalu istiqomah, yaitu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita anggap sepele, yang mungkin sebagian orang mengatakan itu tidak perlu diamalkan. Khatib mengungkapkan sebuah contoh bahwa ketika ada seekor lalat yang masuk ke dalam minuman, apa anjuran Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya? Apakah lalat itu dibuang atau lalat itu dibenamkan? Maka kata Rasulullah, benamkan lalat itu dengan satu telunjuk kananmu, kemudian engkau minum air yang ada di gelas itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut logika kita ini tidak masuk akal sama sekali. Menurut orang kesehatan bahwa lalat mengandung racun, mengandung penyakit. Tetapi ternyata setelah diteliti, lalat yang dibenamkan dengan satu telunjuk itu bukan penyakit, tetapi justru menimbulkan obat. Inilah rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dinul qayyimah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita amalkan dan kita yakini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.